9 orang korban kecelakaan mobil pengangkut MBG di Kalibaru masih mendapatkan perawatan di RSUD Koja, Jakarta Utara. 9 korban yang dirawat ini terdiri dari 8 anak dan 1 guru. Diketahui korban guru mengalami patah tulang dan dalam kondisi stabil setelah mendapatkan penanganan awal. Pasca kejadian, sejumlah pejabat negara telah menjenguk para korban di RSUD Koja, seperti Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno, hingga Kepala BGN Dadan Hindayana. Ya, pemirsa, 22 orang menjadi korban akibat insiden tabrakan mobil SPBG di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing. Ya, lantas bagaimana kemudian kondisi terkini para korban? Kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Maria Gabriel dengan juru kamera Ade Suherman di RSUD Koja, Jakarta Utara. Selamat siang, Gaby. Gaby, hingga siang hari ini berapa jumlah korban yang dirawat di RSUD Cilincing dan juga di RSUD Koja? Ya, selamat siang Nisrina, Ando, dan juga pemirsa Berita 1. Saat ini saya melaporkan dari RSUD Koja, Jakarta Utara, di mana berdasarkan informasi yang kami himpun untuk saat ini di RSUD Koja sendiri ada 9 orang yang masih mendapatkan perawatan, di mana dari 9 orang tersebut terdiri dari 8 orang anak-anak dan juga 1 orang dewasa yang diketahui merupakan guru di SD tersebut. Dan di RS Koja sendiri, informasi yang kami dapatkan ini memang belum ada korban yang diperkenankan untuk menjalani rawat jalan begitu atau diperkenankan untuk pulang. Sementara di informasi yang kami himpun dari posko pelayanan yang ada di RS Koja sendiri, untuk di Rumah Sakit Cilincing ini total ada 13 orang yang mendapatkan perawatan di sana, di mana sebanyak 10 orang yang mengalami luka ringan ini sudah diperkenankan untuk mendapatkan rawat jalan atau diperkenankan untuk pulang. Sementara untuk 3 orang lainnya ini masih mendapatkan perawatan karena mengalami luka sedang. Nisrina. Iya, Maria Gabriel. Ini kalau dari pantauan Anda, ini kalau kami mendapatkan informasi bahwa kabarnya ada guru dan juga siswa yang mengalami luka yang cukup parah. Nah, kalau dari informasinya di sana, Anda seperti apa, Gaby? Ya, Ando, Nisrina, dan juga pemirsa Berita 1, informasi yang kami dapatkan untuk di RSUD Koja sendiri saat ini kan totalnya ada 9 orang yang mendapatkan perawatan, di mana memang untuk 2 orang diantaranya ini diketahui masih mendapatkan perawatan intensif di ruang PICU, dan di mana untuk kedua orang ini yang mendapatkan perawatan intensif ini merupakan korban anak-anak. Diketahui salah satu korban anak, informasi terbaru yang kami dapatkan juga tengah menjalani operasi begitu, namun terkait operasi apa yang dijalani dan beberapa lama waktu operasinya ataupun waktu pemulihannya, kami juga masih menantikan keterangan terbaru dari pihak rumah sakit. Diketahui untuk korban guru sendiri, kondisinya saat dijumpai atau saat ditengok oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kemarin ini dalam kondisi sadar dan juga semakin membaik setelah mendapatkan perawatan awal. Diketahui memang untuk korban guru sendiri ini mengalami patah tulang di bagian kaki dan memang rencananya akan mendapatkan operasi begitu. Namun terkait dengan kapan tindakan itu akan dilakukan, sampai dengan saat ini memang kami awak media masih menantikan keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Namun informasi yang kami dapatkan memang untuk korban anak sendiri saat ini berjumlah 8 orang maksud kami yang dirawat di sini, di mana memang untuk 2 orang diantaranya ini masih mendapatkan perawatan secara intensif di ruang PICU. Demikian, Ando, Nisrina. Ya, tentu kita harapkan para korban yang hingga saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit segera pulih kembali, operasi juga bisa berjalan dengan lancar nantinya. Gaby, terima kasih atas informasi Anda dan juru kamera Ade Suherman di RSUD Koja, Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat kembali bertugas. Dan selanjutnya dari RSUD Koja kita ke lokasi tabrakan mobil SPPG di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing. Nah, ada jurnalis Berita 1 Andrea Hosana di sana bersama dengan juru kamera Farisa Alfandini. Ya, selamat siang Andrea. Andrea, bagaimana terkait dengan kegiatan belajar mengajar di SD Cilincing pada siang hari ini, Andrea?
Selamat siang Ando dan juga Nisrina. Berdasarkan pantauan kami, memang pasca kejadian di mana mobil MBG ini menerabas pagar di SDN 01 Kalibaru Cilincing, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Di mana memang sejak pagi hari tadi berdasarkan pantauan kami memang tidak ada aktivitas belajar mengajar yang dilakukan di sekolah. Di mana untuk di belakang pagar di belakang saya sendiri ini pagar tertutup rapat dan memang tidak terlihat adanya kegiatan atau aktivitas mengajar dari guru dan juga siswa. Dan sebelumnya memang untuk kegiatan belajar mengajar daring ini sendiri telah dikonfirmasi oleh staf khusus Gubernur DKI Jakarta yakni Ciko Hakim, di mana ia menyebut bahwa kebijakan ini diambil untuk menyusul situasi kondusivitas sekolah yang terganggu secara signifikan akibat terjadinya kejadian ini. Dan juga dari pihak Provinsi DKI Jakarta juga tidak hanya berfokus pada kondisi korban yang luka-luka, namun juga akan memberikan trauma healing baik itu bagi para siswa dan juga guru. Dan berdasarkan pantauan kami tadi memang sempat masuk mobil dari Polsek Cilincing yang mana disebutkan bahwa memang kegiatan trauma healing untuk para guru khususnya akan dilakukan di dalam sekolah. Ando. Baik. Ya, selanjutnya Andrea, ini setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, apakah ada petugas datang pada hari ini atau dari pihak BGN mungkin? Seperti apa dari pantauan Anda? Ya, Anda dan juga pemirsa Berita Satu memang benar sekali bahwa sebelumnya olah TKP ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun memang untuk hari ini khususnya dari pihak BGN memang belum tampak datang ke sekolah. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa memang dari Kepala BGN sudah menyambangi sekolah pada sore kemarin, di mana ia menyebut bahwa ia turut prihatin dan juga meminta maaf atas adanya kejadian ini. Kemudian juga memang proses olah TKP sudah dilakukan dan kalau berdasarkan pantauan kami di mana disebutkan bahwa mobil tersebut melaju dari sebelah kiri kemudian menabrak ke pagar di belakang saya sehingga menabrak 20 murid yang sedang melakukan kegiatan di lapangan beserta dengan satu guru. Kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang saat ini tidak ada dari pihak kepolisian yang datang untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Namun memang tadi barusan saja seperti yang sebelumnya saya katakan ada mobil dari pihak Polsek Cilincing yang mana memang dikatakan bahwa memang hari ini akan dilakukan trauma healing untuk guru-guru yang akan dilakukan di dalam sekolah. Selain itu juga Ado dan pemirsa Berita Satu, kegiatan belajar mengajar diinformasikan nantinya akan kembali berlangsung pada hari Senin di minggu depan atau di hari Senin mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ando kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Berita Satu Andrea Hosana dan juru kamera Felisa atau Farisa Alfandini, dan selamat kembali bertugas.